Ade Armando, jangan kalian pikir saya takut. Saya justru akan semakin gila setelah ini. Ada orang-orang yang sebenarnya bersama-sama dengan dia dekat-dekat dalam waktu itu, detik-detik sebelum peristiwa terjadi. Justru orang yang terdekat dengan dia yang memukul. Pertanyaan, apakah orang tersebut sekarang ada di bagian daripada orang yang ditahan sebagai tersangka? Itu perlu juga dilihat. Kita semua kan punya videonya, kita bisa lihat bahwa ini sebuah upaya untuk memprovokasi. Lalu kemudian semakin gila, mau apa? Mau macam-macam, mau lebih menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam dengan lebih jauh lagi, silakan saja. Ya, karena bagaimanapun ketika dianggap kita tidak mampu melawan dia secara langsung, maka Allah akan memberikan penegasan. Allah telah mengingatkan bahwa Allah akan memberikan pertolongannya dengan caranya, dengan cara tersendiri, dan kita punya bukti banyak dalam sejarah. Waduh, gimana nih respon Bung Alfian? Kan harusnya orang setelah kena musibah ya introspeksi lah gitu. Gimana Bung Alfian? Yang pertama, kalimat semakin gila menegaskan bahwa kemarin ketika dia datang ke halaman dia sudah gila. Bener Bung Alfian. Ya kan? Ketika dia bilang semakin gila, berarti dia datang dalam kondisi gila. Berarti tinggal dilihat apa yang tertulis di kaosnya itu berarti kumpulan karena pimpinannya. Itu kan sebagai satu identifikasi branding ya, bahwasanya penampakan itu adalah wujud daripada pimpinannya kan. Pimpinan itu kan kalau kata bahasa pepatah, yang namanya ikan itu busuk dari kepalanya. Kepalanya sudah, ya berarti patut diduga warganya pada semua, dan ini harus diperhatikan kalimat ini kemana arahnya. Iya, mungkin Bung Alfian dia gila itu biar nggak kena, biar tetap kebal hukum mungkin Bung Alfian. Kan orang gila kebal hukum. Oh iya benar. Ini masuk dalam beritanya. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas PSI, Grace Natali, berkesempatan menyenguk sahabat dekatnya Ade Armando setelah mendapatkan rumah sakit. Hal itu ia membagikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya. Melalui caption di unggahnya tersebut, ia menyebutkan terindikasi pelaku bukan kalangan mahasiswa. Menurutnya, pengeroyokan terhadap Ade terjadi setelah aksi membubarkan diri. Natali menyebutkan dengan tragedi ini tidak membuat rekannya itu takut. Sebaliknya, dengan apa yang ia alami akan membuatnya semakin berani. Tadi dia bilang dengan suara tidak gentar sedikit pun, tapi sambil gegar otak mungkin. Jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini. Tulis Grace menirukan apa yang diucapkan Ade. Nah, Bung Alfian, harusnya kan ketika ada orang mendapatkan sanksi sosial misalkan, walaupun kita di video sebelumnya Bung Alfian kita sepakat tidak membenarkan ada perbuatan kekerasan kepada siapapun ya, tapi dengan dia diperlakukan seperti itu, anggaplah orang yang tidak dikenal. Artinya orang yang tidak dikenal itu kan punya alasan, ya mungkin kan udah ditangkapnya sama polisi, mungkin ntar polisi bisa mengulik apa maksud di belakangnya. Tapi kan harusnya Ade Armando ini jadi introspeksi diri ya Bung Alfian. Ya, yang jelas peristiwa ini merupakan sebuah apa namanya, dalam teori sosial itu aksi reaksi yang sebenarnya sangat bisa, bahkan beberapa analis secara patologi sosial, secara patologis, analisa patologi sosial, apa yang dialami atau yang terjadi pada Ade Armando itu terlalu ringan. Ya, karena memang dia kan merupakan orang yang sebetulnya sudah melakukan kekerasan dengan sangat keras, dengan dia menghina dasar-dasar agama seperti hadis Nabi. Itu sebenarnya Ade Armando sudah melakukan tindakan kekerasan yang menghina, dalam artian itu kan keyakinan itu kan masuk kepada tulang sumsum dan hati yang paling dalam, dan ini mungkin jadi perhatian. Ya, soal kejadian yang dialami oleh orang ini, oleh orang yang bernama Ade Armando ini, kita tidak mendukung cara seperti itu. Yang kita dukung adalah dari beberapa kasus yang sempat mengemuka sejak 2017 dengan berbagai
klausul yang sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam sebuah forum oleh Dr. Abdul Khair sebagai pakar ilmu kriminologi. Dia telah mengatakan bahwa sesungguhnya Ade Armando masih menyisakan kasus-kasus dengan posisi dia yang belum bisa dibilang selesai. Nah, ini kembali apa yang Ade Armando katakan dan dibahasakan oleh Grace Natali sebagai Wakil Ketua Umum PSI, ini merupakan sebuah bentuk kebersamaan sesama mereka yang memang cenderung satu pandangan hidup atau satu pandangan melihat persoalan yang direspon dengan cara dan gaya seperti Ade Armando. Baik, Bung Alfian. Saya punya pertanyaan begini, Bung Alfian. Kok orang dari pandangan kita ya sebagai Muslim, kita kan lihat Ade Armando ini banyak kesalahan, sering menistakan agama. Kalau diruntutkan seperti yang kemarin di Ar-Rahmah disampaikan, kasus-kasus penistaan agama. Kok bisa ya orang yang berbuat salah, dia kokoh dan tegar dalam perbuatan kesalahan itu, Bung Alfian? Ini konsepnya di mana, Bung Alfian? Padahal dia dokter katanya. Pandangan dia yang salah tuh kita. Ini kan bicara paradigma. Paradigma itu dalam sistem keilmuan ada yang namanya epistemologi, ada yang namanya ontologi dan aksiologi. Di dalam kerangka ilmiah, dalam kerangka ilmu, maka dasar awalnya adalah, ini kan dasar yang dibuat oleh kelompok sekuleris, pluralis, dan liberalis. Artinya dia sebagai ketua dari sebuah lembaga yang bernama PIS, yang merupakan turunan daripada gerakan Spilis. Nah, Spilis ini adalah gerakan sekularisasi yang pernah muncul dengan nama-nama Jil, dengan nama Jim, dengan nama Jin, dan segala macam. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Bung Kameramen, mereka salah, mereka justru bersikap istiqomah, mereka mempertegas. Jadi berani dia menumpahkan darah, berani dia terhina dengan penampakan bagian-bagian auratnya yang terumbar kemana-mana. Buat dia itu bagian daripada perjuangan, tanda kutip, yang dalam perjuangan disebut dengan jihad. Artinya ketika dianggap salah oleh kita, justru dia bilang yang salah itu Anda, begitu. Jadi artinya harus dipahami, kita memang sudah menggunakan kacamata yang berbeda, dan sumber literasi atau sumber referensi atau sumber rujukan nilai kebenarannya juga berbeda. Jadi mereka sudah tidak pakai Quran, mereka pakai formula antroposentrisme. Jadi formulanya formula kebenaran adalah aku adalah benar, maka yang tidak sesuai dengan kemauanku adalah salah. Nah, itu pandangan-pandangan ini cukup meluas di kalangan para intelektual sekuler yang akhirnya menuntut kita-kita yang punya pemahaman baik tentang Pancasila, yang pasti di kalangan Muslim, bahwa kebenaran itu harus dilihat bagaimana dia merupakan turunan daripada firman-firman Allah dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutawatir, itu yang mungkin bisa direspon bahwa mereka menganggap kita yang salah gitu. Jadi walaupun kayak gini, iya ya, benar juga ya. Jadi menurut dia yang paling benar gitu ya, Bung Alfian. Tapi Bung Alfian, fenomena yang Bung Alfian sampaikan tadi, merasa dirinya paling benar tanpa menggunakan referensi Al-Quran, kok itu saya mencium bau-bau komunisme ya, Bung Alfian. Karena saya melihat orang-orang kiri ya yang pura-pura sosialis padahal pandangannya komunis, mereka ya pandangannya sama seperti ini, Bung Alfian. Gimana benar? Ya, yang jelas ini merupakan sebuah penampakan, sebuah ekspresi daripada satu latensi yang sudah terpendam hampir 55 atau 56 bahkan 57 tahun yang lalu. Artinya bagaimana mereka? Ya mereka akan terus memperkuat tekanannya, bahkan mungkin mereka akan menghabisi. Jadi apa yang mereka alami ini menjadi alasan mereka juga akan melakukan tindakan fisik yang lebih kejam. Dan kalau kita buka file di media-media selama katakanlah sejak awal reformasi yang paling intens sejak tahun 2018 ke sini, sudah berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang diperlakukan dengan sangat kejam, bahkan yang dibunuh, yang digunting kupingnya, yang ditusuk perutnya dengan linggis. Artinya ini juga tidak seimbang, baru segitu aja nangis, baru segitu aja merasa dizolimin, kan artinya ini jadi perhatian bahwasanya buat semua kaum muslimin, buat semua kaum yang berpancasila, ada benih-benih latensi yang belum mau menyebutkan siapa sebetulnya mereka secara merek atau secara branding. Intinya apa yang tadi disinyalir oleh saudara kameramen adalah satu situasi yang
bisa dimaklumi atau bisa difahami seperti itu. Baik Bung Alfian, mungkin ini untuk di akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian. Nah kita kembali ke tentang Ade Armando sesuai judulnya, dia kan berpandangan dia akan lebih gila. Nah tapi kan kalau dari sisi kita, gilanya dia itu kan menista agama, menyudutkan Islam, menyudutkan ajaran Islam. Nah ini apa nih Bung Alfian, sikap kita kalau nanti dia semakin gila menistakan Islam, semakin gila menyudutkan Islam, semakin gila ngacak-ngacak ajaran Islam, itu gimana Bu Alfian? Ya kalau kita mau bilang yang begitu kan nama-nama model si Udin Murtad, nama-nama yang apa dengan sebutan nama Cina itu juga kan ada ya. Iya. Artinya orang-orang yang gila-gila itu kelihatannya seperti dibuatkan semacam panggung, dibuatkan pembiaran. Maka ketika dia menyatakan lebih gila, ya berarti kita harus memahami kalau orang gila itu kita harus menjauhinya, kita harus mengabaikannya, dan kita juga ingin menegaskan sebetulnya yang mukulin dia siapa. Betul. Itu kan tetap harus jadi pertanyaan, karena kita semua kan juga nonton video dari berbagai sumber, kita melihat bahwa